Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun dalam virtual. Kita akan mempelajari yaitu pelajaran IPS. Tentunya kita memasuki bab 5 yaitu tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial tentunya kita sudah bahas pada pertemuan kemarin, dan tentunya interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara orang per orang dan ada feedback. Ya. Kita akan memasuki di sini subtema yaitu tentang lembaga sosial. Adik-adik bisa dilihat nanti di buku paket IPS-nya itu halaman 103. Baik, mungkin adik-adik nggak asing lagi apa itu lembaga sosial. Tentunya sudah pernah mendengar. Singkatnya, lembaga sosial itu tata kelakuan. Tata kelakuan yaitu sistem kelakuan hubungan yang berpusat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam lembaga sosial tentunya memerlukan yang namanya keteraturan. Dalam rangka mendapatkan keteraturan hidup, dirumuskanlah yang namanya norma-norma dalam masyarakat sebagai panduan bertingkah laku. Yang sudah kita kenal ada 4 norma. Yang pertama yaitu ada norma cara atau usik. Yang kedua ada norma always atau kebiasaan. Yang ketiga norma mores. Yang keempat yaitu ada norma custom. Adik-adik bisa lihat di buku paketnya halaman 104. Nah, di sini lembaga sosial tentunya mempunyai ciri-ciri. Yang pertama yaitu ciri dari lembaga sosial yaitu organisasi pola-pola pemikiran dan perilaku yang berwujud melalui aktivitas-aktivitas di masyarakat. Yang kedua, lembaga sosial dicirikan oleh aturan tata tertib. Ya, lembaga sosial tentunya punya tata tertib. Yang ketiga, lembaga sosial memiliki beberapa tujuan. Ada tujuannya lembaga sosial. Yang selanjutnya mempunyai perlengkapan. Yang selanjutnya lembaga sosial biasanya ditandai dengan lambang-lambang. Itu merupakan ciri-ciri dari lembaga sosial. Kita ambil contoh lembaga sosial yaitu lembaga sosial pendidikan. Contohnya sekolah atau pondok pesantren. Pondok pesantren mempunyai lambang, mempunyai tujuan, mempunyai tata tertib, mempunyai alat pelengkap yaitu masjid, ada asramanya. Itu perlengkapan, itu ciri-ciri dari lembaga sosial. Kita lanjut di sini, lembaga sosial juga mempunyai syaratnya. Yang pertama yaitu ada norma dan adat istiadat. Yang kedua yaitu yang menjalankannya bersama dan saling berhubungan. Yang ketiga yaitu mempunyai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dan yang keempat, syarat lembaga sosial yaitu mempunyai perlengkapan atau peralatan. Adapun lembaga sosial yaitu berfungsi yang pertama memberikan pedoman pada anggota-anggotanya, yaitu cara mereka beraktivitas, cara bertingkah laku. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Baik anak-anak, bisa dilihat di buku paketnya halaman 106 bahwasanya lembaga sosial mempunyai jenis-jenis. Di dalam buku paket IPS di sini cuma
tidak terlalu banyak jenis lembaga sosialnya. Yang pertama itu ada lembaga sosial keluarga. Keluarga merupakan satuan terkecil lembaga yaitu di dalam masyarakat. Lembaga keluarga di sini tentunya ada keluarga inti, ada keluarga kerabat, ada keluarga luas. Tentunya adik-adik udah tahulah yang namanya keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, anak. Nah, di sini tentunya lembaga keluarga diatur hubungan antar anggota keluarganya, sehingga anggota keluarganya mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Ibu sebagai orang tua harus bagaimana, ada perannya. Ayah harus bagaimana, anak harus bagaimana, mempunyai peran masing-masing. Tentunya di sini lembaga keluarga itu mempunyai fungsi sebagai pelindung, sebagai pengayom anak ataupun anggota keluarga yang lainnya. Selanjutnya di sini ada lembaga sosial agama. Lembaga sosial agama tentunya di sini untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaan dengan Tuhannya. Lembaga agama di sini tentunya banyak. Kita ambil contoh yaitu lembaga agama di Indonesia memiliki lembaga keagamaan seperti yang pertama agama Islam. Lembaga agamanya ada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang kedua, dalam agama Kristen ada yang namanya PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan lainnya. Itu lembaga agama. Tentunya di dalam lembaga agama untuk mengatur tata cara peribadatan, tata cara berperilaku sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, ada yang namanya lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi yaitu punya kegiatan di bidang ekonomi. Ayo, masih ingat kegiatan ekonomi itu apa saja? Tentunya dalam kaitannya ada 3 yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Di sini lembaga ekonomi mempunyai fungsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan di sini lembaga ekonomi di Indonesia tentunya yang pertama mungkin ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ada BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, ada koperasi, dan lainnya. Itu merupakan lembaga ekonomi. Selanjutnya anak-anak bisa dilihat lagi di halaman 108. Selanjutnya yang keempat yaitu ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di sini merupakan lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan, yaitu dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku akhlak yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, di sini tentunya jenis-jenis lembaga pendidikan ada lembaga formal, lembaga non formal, dan lembaga informal. Lembaga formal tentunya melalui tahapan-tahapan dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Lembaga non formal yaitu contohnya pesantren, majelis taklim, kegiatan belajar mengajar, itu untuk berfungsi menambah keterampilan, menambah wawasan. Nah, adapun lembaga pendidikan informal itu di dalam keluarga. Tentunya di dalam keluarga itu seorang anak itu dididik dimulai dari keluarganya dulu. Di situ dari dididik cara berperilaku, contohnya bagaimana cara makan, bagaimana cara berpakaian, hal-hal yang kecil itu dididik dari satuan lembaga keluarga dulu. Selanjutnya di sini ada lembaga budaya. Lembaga budaya tentunya berfungsi
untuk melestarikan budaya-budaya, khususnya itu yang ada di Indonesia. Kita tahu bersama bahwasannya yang namanya budaya-budaya Indonesia sudah mulai luntur dan harusnya kita lestarikan. Selanjutnya di sini ada yang namanya terakhir lembaga politik. Lembaga politik di sini menangani administrasi, tata tertib, itu demi tercapainya keamanan, ketentraman di dalam masyarakat. Nah, di sini lembaga politik contohnya yaitu ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada Presiden, Wakil Presiden, ada DPR, ada BPK, ada MA, ada MK, dan lainnya. Itu merupakan lembaga politik yang ada di Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan Ustadz tentang materinya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.